Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik santri dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari ke-5. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, kita tunaikan ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di hari akhir nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita bacakan hadis ke-7 dan ke-8. Maka hari ini kita sampai ke hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Hadis tasi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kunyanya siapa? Abdurrahman. Panggilannya ini. Panggilannya bukan kunyanya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, nama bapaknya Sakhar, radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum kita masuk ke hadisnya, jadi Abu Hurairah ini adalah orang termasuk golongan akhir masuk Islam. Beliau lebih kurang tidak sampai 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Namun meskipun 3 tahun atau kisaran 3 tahun lebih itu, beliau tergolong orang yang paling banyak atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa kok bisa begitu? Cuma 4 tahun bersama Rasul, namun beliau meriwayatkan hadis sampai 5.374 kalau nggak salah itu. Jadi beliau meriwayatkan hadis sampai 5.000 hadis. Jadi banyak ulama yang ikhtilaf, terutama ulama hadis atau ulama yang menanyakan bahwa mana mungkin orang yang hanya ikut Rasul selama 3 tahun lebih bisa meriwayatkan hadis sampai 5.000. Bahkan ada sahabat yang as-sabiqunal awwalun seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu nggak sampai 5.000 meriwayatkan hadis. Jadi ceritanya Abu Hurairah ini atau Abdurrahman ini, dulunya beliau ini namanya Abdus Syams, hambanya matahari, sebelum beliau memeluk agama Islam. Jadi orang-orang jahiliyah dulu namanya, atau orang-orang Quraisy dulu namanya Abdus Syams, Abdul Muthalib, ada Abdul Ka'bah. Jadi mereka memakai nama-nama, misalnya Abdul Syams, hambanya matahari. Ada yang Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ada Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Muthalib itu nama orang. Begitu. Maka ketika mereka masuk Islam, dirubah namanya. Seperti Abdul Syams ini atau Abu Hurairah ini, yang semula bernama Abdul Syams, dirubah oleh Rasulullah, namanya siapa? Abdurrahman. Ada juga yang bergelar, yang diberi nama diganti namanya Abdurrahim. Ada yang bernama
hamba-hambanya yang selain Allah itu tidak ada. Kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Abu Hurairah itu artinya bapaknya anak kucing atau bapaknya kucing. Jadi Abu Hurairah ini, Abdurrahman ini, setiap hari itu hampir kalau dia di senggang-senggang waktu itu, Rasul mendapatinya itu sedang bermain dengan kucing. Beliau memandikan kucingnya, membersihkan bulu kucingnya, diajak bermain, diberi makan. Bahkan kemana-mana itu beliau selalu menggendong kucing. Maka Rasul sampai-sampai memberi gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing. Beliau ini termasuk sahabat teladan, karena beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di samping itu adalah sahabat yang kezuhudannya diakui, karena beliau ini bukan penduduk asli Mekah atau penduduk asli Madinah. Beliau ini datang dari jauh, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam, dan beliau betul-betul melaksanakan ibadah di dalam agama Islam itu, sehingga terkenal sebagai seorang sahabat yang zuhud. Kezuhudannya sangat diakui. Bahkan hampir-hampir, karena Abu Hurairah ini termasuk tunawisma. Tunawisma itu artinya tidak memiliki rumah. Beliau ini hidupnya di pinggir masjid, bahkan seringkali di masjid itulah. Nah, rumah Rasul dulu itu berada kalau sekarang itu di dalam masjid, kalau dulu di belakang masjid atau di depan masjid itu. Nah, begitulah, sehingga karena berdekatan dengan Rasul ini, beliau adalah orang termasuk orang yang paling sering bersama Rasulullah. Jadi wajar kiranya kalau beliau meriwayatkan hadis sampai 5.000 hadis. Begitulah kisah Abu Hurairah. Nah, termasuk yang menjadi teladan kita adalah kezuhudannya. Abu Hurairah ini adalah orang yang hampir setiap harinya lapar terus, dan beliau tidak pernah mempersulitkan dirinya atau menganggap bahwa itu adalah sifat tercela. Bahkan beliau hampir-hampir pernah dari suatu ketika itu, bahkan sering perutnya itu dililit oleh batu hanya untuk menahan rasa laparnya. Beliau juga dimakamkan di pemakaman Baqi, tempat dimakamkannya Ibunda Aisyah. Itu pemakaman yang luas, pemakaman untuk orang-orang sahabat Rasulullah SAW. Kita baca, "Sami itu aku mendengar," katanya Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mana haitukum anhu, apa-apa yang aku larang kepadamu, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, fa'tu, maka laksanakanlah. Fa'tu minhu mastata'tum, sesuai kadar kemampuan kalian." Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah itu semampu kita, sesuai kadar kemampuan kita. Saya misalnya, saya ini misalnya kekurangannya itu dalam hal sholat yang malam hari, yang mungkin tidur saya itu nggak bisa kurang dari 4 jam. Kan ada orang yang bisa tidur itu cuma 2 jam dalam sehari, semalam kan ada. Ada juga sahabat itu bahkan yang semalam suntuk itu ibadah. Nah, mungkin kita tidak mampu, maka beribadahlah sesuai kadar kemampuan kita. Misalnya kalau tahajud itu yang mampu 12 rakaat ya 12. Tapi
Tapi jangan mencela yang tidak mampu. Misalnya dia cuma mampunya 6 rakaat, ya silakan. Ada yang mampu 4 rakaat, ya silakan. Ada yang mampu cuma 2 rakaat, ya monggo, enggak masalah. Itu kemampuan dia. Namun terhadap perkara-perkara yang wajib ini bukan tawar-menawar. Misalnya sholat Isya, Ustadz saya cuma mampunya 2 rakaat, ini enggak bisa. Ini kan sudah ketentuan, sudah kewajiban. Namun hal-hal yang sekiranya bisa kita kerjakan atau sesuatu yang bisa kita hindarkan, maka sebaiknya kita melaksanakan perintah daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kebanyakan orang-orang sebelum kamu itu rusak atau binasa. Jadi Allah itu banyak membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kita itu karena kenapa? Kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Sebagaimana kalau di kisah Al-Quran itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini banyak bertanya. Mereka hampir perintah itu ditanyakan lagi. Misalnya disuruh untuk menyembelih sapi, ditanyakan sapinya harus umur berapa, dikatakan umur sekian. Apakah boleh sapinya sudah kawin atau belum? Ya akhirnya kan diperinci lagi. Sapinya belum kawin, warnanya apa, ditanyakan juga. Semuanya ditanyakan. Kaki kanannya bagaimana. Nah inilah kebanyakan umat-umat terdahulu itu, salah satunya Bani Israel itu rusak karena kenapa? Terlalu banyak mendebat, terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum, dan mendebat, menentang atau menyelisih ala anbiyaihim, atas nabi-nabi mereka. Jadi ini sebenarnya juga pelajaran bagi kita. Kalau ustadz itu sudah, misalnya kiai kita, ustadz kita, guru kita sudah memberikan tugas kepada kita, ya sudah, tugasnya begitu aja. Misalnya seperti pengajian ini, resul pengajian kitab Arba'in Nawawi, resul pengajian kitab Tafsir Surah Yasin, resul pengajian kitab Tajwid, ditulis di resul. Rusak udah. Gimana, mau di buku, mau di kertas selembar, mau di kertas double folio, itu kan silahkan kalian. Perintah awalnya kan tulis resul. Akhirnya kalian nanya, Ustadz di mana nulisnya? Kertas selembar atau buku? Ustadz kan akhirnya bilang buku. Buku apa kertas double folio? Double folio. Ditulis tanggalnya Ustadz, ditulis. Karena kenapa? Ngeyel, terlalu banyak bertanya. Nah inilah yang tidak boleh itu. Maka bahkan sampai menentang, ya Ustadz, ya gitu. Disuruh milih hari Jumat misalnya, sholat Jumatnya. Nah orang Yahudi dulu disuruh memilih hari apa kalian mau beribadah. Mereka memilih hari Sabtu, mereka memilihnya Sabat. Di pagi harinya itu membuat lubang agar ketika ombak datang, ikan-ikan itu masuk ke dalam lubang. Maka ketika ditanyakan oleh Nabi mereka, oleh Nabi Musa, kenapa kalian tidak ibadah? Kata mereka, kami ibadah. Kami ibadah. Kami tidak ada mencari ikan. Ikannya saja yang masuk ke dalam perangkap kami. Gitu. Kayak gini lah, orang yang ngakal
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah kita tipe-tipe seperti itu? Mari kita sama-sama muhasabah diri. Kadang apakah kita itu melaksanakan sholat Jumat misalnya di hari normal, bukan seperti pandemi sekarang ini kan kita diperintahkan oleh pemerintah atau dihimbau untuk melaksanakan ibadah semuanya di rumah. Ini kadang-kala ketika gerimis sedikit, kenapa tidak sholat Jumat? Tidak sholat Jumat karena gerimis, Ustaz, karena hujan, Ustaz. Padahal antara jarak rumahnya dan masjid itu cuma 100 meter. Beda di zaman Rasulullah SAW yang memang jauh. Kadang alasan itu aja kadang kita plesetkan. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, hadis ini menyuruh kepada kita agar yang Allah dan Rasulnya larang itu minum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah. Ya, mengundi nasib dengan panah itu kalau anak panah saya kena itu, maka ini aku bebas dari perbudakanmu. Ya begitulah diundi nasibnya. Dulu waktu saya masih SMP 5.000, bayar 1.000. Ini namanya berjudi. Ada juga yang main PS, main PlayStation itu taruhan, 1 gol 1.000. Ini lah. Sekarang ada main domino juga taruhan. Tapi kalau hanya untuk hobi, kalau hanya untuk kemudian misalnya itu adalah untuk bisa kumpul dengan kawan, silaturahmi dengan kawan, kayak main catur, main domino di hari pernikahan orang, itu kan nggak masalah. Tapi kalau yang pakai uang, nah ini yang bermasalah. Sampai taruhan kerbau, judi online, banyak judi sekarang. Nah ini yang harus kita hindarkan, karena ini meminta kita untuk menjauhinya. Wa ma amartukum fa'tu minhu, dan apa-apa yang Rasul perintahkan itu laksanakanlah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, misalnya saya tadi baca sedikit, buka-buka buku, ada pernyataan Jalaluddin Rumi, ada pendapat Jalaluddin Rumi, ada kata-kata Jalaluddin Rumi yang sangat bagus, bahkan menyentuh hati. Apa kata Jalaluddin Rumi ketika ditanya, wahai Rumi, adakah musik yang haram? Musik yang haram adalah ketika beradunya antara sendok dan piringnya orang lapar, sementara orang kaya tidak melakukan apa-apa, atau malah orang kaya merasa gaduh mendengar dentingan piring beradu dengan sendok orang miskin yang kelaparan. Nah itulah, kita sibuk mendebatkan musik yang haram, sementara ketika orang kelaparan meminta makan kepada kita, kita malah marah, kita malah tidak peduli. Nah inilah musik yang diharamkan, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang perawinya tadi adalah Abu Hurairah. Maka bagi santri itu tirulah Abu Hurairah ini. Abu Hurairah itu cuma 3 tahun bersama Rasulullah SAW, 3 tahun lebih. Namun apa? Kemana-mana Rasul, dimanapun Rasul, kecuali bersama istrinya, itu Rasul diikuti terus. Kalau kata orang Jawa tuh ngintil, ngikut Rasul kemana-mana. Makanya beliau mendapatkan hadis yang banyak. Banyak santri itu, tapi santri yang pintar itu di mana? Santri yang mendapatkan ilmu yang banyak itu di mana? Misalnya ada orang yang dekat sama saya, bahkan mungkin kedekatannya itu udah kayak saudara saya.
santri misalnya. Atau santri itu udah dekat, sering saya panggil, sering saya minta tolong, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Ya sesuai kepentingannya aja. Dia tidak meminta ilmu atau apa misalnya. Tapi ada santri yang setiap apa yang saya kisahkan, setiap apa yang saya sampaikan ditulis terus. Kira-kira yang banyak mendapatkan ilmu, yang banyak mendapatkan pengetahuan dari saya, yang mana? Ya wajar kalau Abu Hurairah itu bisa meriwayatkan hadis sampai 5.000 hadis itu. Bayangkan kalau dalam sehari Abu Hurairah ini mendapat 10 hadis dari Rasulullah SAW, maka selama 1 tahun aja Abu Hurairah mendapatkan 3.600 hadis. Ini kalau 10. Tapi beliau meriwayatkan hadis 5.000 sekian. Maka adik-adik itu jangan pernah tidak mencatat keterangan ustadz, keterangan kiai, keterangan guru. Karena itulah nanti bekal ketika kita pulang ke masyarakat. Saya dulu termasuk orang yang paling gemar menulis keterangan guru. Jadi misalnya kalau begini kan ngaji kitab ini kan kita cuma nyatat apa yang ada di kitab kita, sama-sama pegang kitab, ustadz baca sambil memaknainya, menerjemahkannya, kita nulis terjemahannya aja. Kalau kita keterangan ustadz itu hanya kita dengarkan saja, kita simak saja, tapi tidak kita tulis. Ya kalau dulu seperti Imam Syafi'i, oke lah kita. Imam Syafi'i itu al-ilmu bis-sudur, ilmu itu di dadanya, masuk ke dadanya. Wala bis-sutur, bukan di tulisan. Ya wajar Imam Syafi'i sekali mendengar langsung hafal sampai tua. Kita jangankan nulis, jangankan tidak ditulis saja masih banyak lupa. Mana catatan aku kemarin ketika mau ujian mau nyari buku. Nah inilah maka penting untuk mencatat keterangan tambahan daripada guru atau ustadz kita yang mengajar. Yang kedua, kenapa Abu Hurairah ini bisa meriwayatkan hadis sampai 5.000 itu? Jadi ceritanya dulu Rasulullah SAW lagi bersama sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sekalian sahabat, siapa yang ingin menggelar sorbannya untuk saya duduk di atas pasir ini, maka orang itu yang akan menggelar sajadahnya untuk tempat duduk saya, menggelar sajadah untuk saya dan saya duduki, nanti apapun keterangan saya, maka dia tidak akan pernah lupa. Waktu itu orang yang tanpa pikir panjang adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah melepas sorbannya, kemudian langsung digelar di depan Rasulullah SAW, dan Rasul duduk di atas sorbannya Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah ini adalah orang yang sangat zuhud, semua pakaiannya sangat sederhana, bajunya sangat sederhana, sorbannya sangat sederhana, pakaiannya semua sangat sederhana, dan tergolong orang yang tidak mampu. Ini menyentuh hati kita. Dan dia tidak malu untuk membentangkan sejadah kalau kita membentangkan sorbannya, meskipun sorbannya mungkin paling jelek di antara sahabat yang lain. Dan Rasul duduk di atas sajadahnya, dan sejak saat itulah sampai meninggalnya Rasulullah SAW tidak ada satu keterangan Rasulullah yang tidak dihafal oleh Abu Hurairah. Bahkan ada sahabat yang ngetes. Abu Hurairah disuruh untuk menyampaikan hadis-hadis tentang Rasulullah, maka dibacakan oleh Abu Hurairah. Kemudian jarak berapa tahun kemudian Abu Hurairah disuruh untuk menceritakan ulang hadis yang pernah dibacakannya di tahun-tahun sebelumnya, dan sama baik kata-katanya, baik apapun yang dia sampaikan di tahun-tahun belakang itu sama persis dengan apa yang disampaikannya sekarang. Itulah berkah daripada yang Rasul sampaikan. Barang siapa yang mau menggelar
sorbannya dan untuk aku duduk di atas pasir ini, maka semua keteranganku tidak akan terlupa diingat lagi. Subhanallah. Hadis yang ke-10. Ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, sama dari Abu Hurairah juga, radhiyallahu anhu qala. Hampir-hampir ketika kita baca hadis selalu menemukan Abu Hurairah. Nah inilah, beliau ini termasuk sahabat yang menjadi idola saya, karena saya betul terinspirasi dari cara belajar dia, dan beliau termasuk orang yang sangat memuliakan baginda Rasulullah SAW. Nanti saya sampaikan tentang kisah Abu Hurairah lain. Kita bacakan sedikit dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau ada nama Muhammad, qala Nabi, kita disunahkan untuk melanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ditulis itu qala Rasulullah, sebaiknya kita sambung lagi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali kebaikan. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang juga baik. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, amarul mu'minin, memerintahkan kepada orang mukmin, bima amara bi al-mursalin, dengan apa-apa yang pernah Allah perintahkan juga kepada para rasulnya. Nah ini, jadi jangan kita kemudian melakukan ibadah itu enggan, melakukan ibadah itu malas-malasan. Bahwa dulu para nabi itu, artinya apa yang kita kerjakan hari ini juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW tempo lalu. Maka kita itu harusnya berbahagia, karena kenapa? Kita itu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Harusnya bahagia. Ya memang level kita, tingkatan kita bukan Nabi, tapi kan kita berbahagia. Saya itu misalnya begini, kiai saya baca buku ini, terus saya ketika di perpustakaan nemu buku yang dibaca oleh kiai saya, bahagianya luar biasa. Nah ini nih buku yang dibaca kiai saya kemarin. Saya ingat betul ketika kiai saya di Tebuireng dulu, almarhum, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Kiai Haji Ishaq Latif Al-Mawfullah, santri Tebuireng yang dari kecil nyantri sampai tua nyantri, hidup di pesantren di Tebuireng dan meninggal dimakamkan di pesantren Tebuireng. Ini teladan kami di pesantren Tebuireng. Jadi beliau itu makannya itu di warung dekat pondok, namanya warung Paki. Itu warung sate paling enak di daerah Tebuireng. Nah, itu kan udah dimasukin Kiai Ishaq almarhum itu. Jadi kami itu seakan-akan, kapan lah bisa makan di Paki ya? Kapan lah bisa makan di warung Paki? Karena kenapa? Itu tempat favoritnya Kiai Ishaq. Sampai begitu. Nah, kenapa kita tidak terharu melakukan ibadah puasa ini, padahal ibadah puasa ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak terharu melakukan ibadah tarawih, padahal tarawih dulu juga dilakukan
setelah sahur itu padahal banyak sekali waktu dan kita habiskan untuk tidur ronde kedua kata kita. Padahal ada waktu kita cuma 2 rakaat saja. Kalau Rasul tahajud itu tidak ada hitungannya lagi sampai diingatkan oleh Aisyah. Wahai baginda Rasulullah SAW, wahai suamiku, sudah bengkak kakimu. Artinya udah nggak tahu hitungan keberapa sampai bengkak kaki itu, udah terasa. Dan kita baru habis sahur, ngantuk dia anak itu, tidak lagi. Mana kita sholat tahajudnya ada. Padahal, ini biar tahu kata. Sungguhnya Allah memerintahkan kita orang mukmin ini bima amara bihi al-mursalin, dengan apa-apa yang dulu juga pernah Allah perintahkan kepada para nabinya. Kira-kira paham ya apa yang saya sampaikan maksud saya? Paham. Jadi masa iya ketika kiai kita atau ustadz kita pernah menyenangi sesuatu, pasti juga satri menyenanginya. Nah, kenapa tidak apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah juga kita senang? Faqala ta'ala, Allah berfirman ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu, makanlah engkau minat thayyibati, yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah kebajikan, atau dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, nah ini tadi itu diperintahkan pada Rasul. Nah, coba lihat kita di surat Al-Baqarah ayat 172. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, sama, makanlah kalian min thayyibati, yang baik, hal-hal yang baik, ma razaqnakum, makanlah yang baik dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada, yang telah kami limpahkan kepada. Kita disuruh untuk makan yang halal. Kita diperintahkan untuk memakan sesuatu yang baik. Summa zakara rajul, kemudian dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan panjang. Ash'ata a'bar, rambutnya kusut. Ini kalau bahasa kita itu apa ya? Semrawut. Rambutnya itu ya saking udah lama perjalanan yang dia tempuh itu lah berdebu rambutnya itu. Sudah apa bahasa kita ya? Acak-acakan, berdebu, akumal. Rambutnya itu udah kumal. Atau sudah ya kucek lah. Rambutnya itu udah masih jauh kedua kulat. Yamut ash'ata al-bara, rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, jadi dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisahnya gini, ada seorang pemuda, dia dari perjalanan jauh melaksanakan safar. Saking jauh perjalanannya itu terlihat dari rambutnya itu yang udah kumal, yang udah kusut, yang udah berdebu itu. Kemudian udah itu dia ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Biasanya orang itu kalau minta itu kan sampai tangan diangkat sampai ketiaknya kelihatan. Itu dikisahkan. Ya Rabbi, ya Rabbi, katanya. Wahai Tuhan, ya Allah, ya Allah, gitu. Padahal apa? Wamat abu haramun. Padahal makanannya haram. Wa masyrabuhu
haramun, dan pakaiannya juga itu hasil daripada sesuatu yang haram. Wa huziya bil haram. Dan juga semua peralatannya itu ya haram, di perlengkapannya itu mungkin belinya juga dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana Allah bisa mengabulkan? Nah, ini saya termasuk orang yang bersedih, cukup tersindir dengan hadis ini. Kita sama-sama mengetuklah, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Barangkali apa yang kita makan itu bukan yang halal, tidak baik. Yang kita minum itu boleh jadi juga ada sesuatu yang keharaman di dalamnya. Pakaian yang kita pakai itu juga sesuatu yang kita beli juga dari jalan yang haram. Peci, kopiah kita, celana kita, sepatu kita, tas kita, alat tulis kita, jangan-jangan itu kita peroleh dari sesuatu yang haram, dan kita bangga, kita bawa ke masjid. Peci juga hasilnya dari uang haram, baju dari uang haram, celana sarung dari uang haram, angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai meneteskan air mata. Bagaimana Allah mau mengabulkan? Artinya begini, di atas kan dijelaskan, innallaha thayyib, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik juga. Artinya kita dalam mendekati Allah ini, berdoa kepada Allah itu juga harus dengan kebaikan. Maka ketika doa kita tidak terkabul, kita harusnya introspeksi diri. Jangan mengukur doa yang kita lantunkan itu dengan ibadah yang kita kerjakan. Belum tentu. Belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Ini bagi santri. Kalau sandal yang kamu pakai ke masjid itu adalah barang nyolong, barang hasil kamu maling, barang dari kamu gosok sandal orang lain, dan kamu pakai ke masjid, dan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu pakai ibadah, apakah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau begitu, nanti dulu doa. Ibadah kita aja belum tentu diterima. Jangankan yang nyolong, yang tidak nyolong, yang pakainya semua baik, bagus, suci, bersih, sarungnya juga bersih, suci, halal, mukernanya juga begitu, dan dia pergi ke masjid, itu aja belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi kemudian kita melakukan hal yang seperti tadi. Maka kita sama-sama dalam hidup ini berhati-hati, terutama dalam urusan apa-apa yang kita masukkan ke dalam perut dan apa-apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Jadi saya pernah menyampaikan tausiah, selamatnya manusia. Kalau manusia itu mau sehat, harus memperhatikan dua bagian. Apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya dan apa yang dia keluarkan dari mulutnya. Apa yang dia masukkan ke dalam mulut itu apa? Apakah yang dia masukkan ini berupa sesuatu yang haram, yang halal? Inilah yang akan menjadikan apakah seseorang itu akan sehat atau sakit. Maka kunci hidup sehat kan begitu. Bukan hanya sekadar bersih-bersih rumah, bukan hanya pakaian kita yang dicuci. Iya, kalau pakaian kita kena kuah bakso, kita
kucek pakai deterjen, kita kucek pakai sabun, lunturlah dia, bersihlah dia. Tapi hati kita, kalau hati kita yang kotor, deterjen apa yang bisa membersihkan? Kita nyaman-nyaman aja pakai baju kotor. Minta maaf, kita sangat tidak nyaman pakai baju kotor. Pengen cepat-cepat diganti. Baju bau, pengen cepat diganti. Baju jangankan bau, jangankan kotor. Baju kita ada robek sedikit, malu sudah pakainya. Tapi hati kita yang bau bertahun-tahun, hati kita yang busuk bertahun-tahun, hati kita yang kotor bertahun-tahun, tidak mau makanya. Maka ini hadis betul-betul kita teladani, terutama di bulan Ramadan ini. Marilah kita betul-betul cermat, makan sesuatu yang haram, makan sesuatu yang betul-betul haram dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan perbuatan baik. Juga begitu, ubahlah sikap kita yang selama ini setiap lihat sandal bagus di masjid diambil, ubahlah, jauhilah perkara-perkara yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi terhambatnya ilmu masuk ke dalam otak kita, terhambatnya keberkahan Allah di dalam diri kita, tidak diterimanya doa kita selama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali dari hasil memang apa-apa yang kita makan adalah sesuatu yang haram. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua hadis yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulailah rutin untuk ibadah, terutama tadi baik dari hadis yang ke-9 maupun hadis yang ke-10. Hadis yang ke-9 tadi bercerita tentang melaksanakan ibadah semampu kita, sesuai kadar kemampuan kita. Hadis yang ke-10 tadi bercerita tentang makanan yang halal. Makanan yang halal akan menyelamatkan kita. Makanan yang haram akan membuat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.